Viral di media sosial, sebuah video menunjukkan warga Ukraina menantang militer Rusia dengan menyanyikan lagu kebangsaan menggunakan trompet. Air raid sirens blared in Kiev after President Putin's statement was broadcast. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Shows scenes of war after President Putin announced a military operation in the country. Everyone here is shocked. Everyone here knew that this might be coming for months. Today is February 24th. It is 9:14. I am on Lincoln Street in Assembly. And this is a load. Looks like it's going to Fort Jackson, possibly. Who knows where it goes from there. Кидають велосипеди, що завгодно під колеса техніки російської. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul 5 Days of War. Diangkat dari kisah nyata, film berkisah tentang jurnalis Amerika, juru kameranya dan seorang wanita lokal yang tertangkap di wilayah musuh. Bertekad untuk tidak hanya bertahan hidup, namun mengabarkan kepada dunia apa yang sedang terjadi. Selama 5 hari, perang yang menyedihkan antara Rusia dan Republik Georgia tahun 2008. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Seorang anggota Senat Amerika tahun 1918 bernama Hiram Johnson menyebutkan, korban pertama dari sebuah perang adalah kebenaran. Lebih dari 500 jurnalis perang terbunuh dalam satu dekade terakhir. Irak tahun 2007. Dikisahkan, seorang jurnalis bernama Thomas Enders dan kekasihnya Miriam sedang dalam perjalanan melakukan peliputan perang di Irak. Juru kamera bernama Sebastian menggoda hubungan mereka berdua. Saat dalam perjalanan itu, tiba-tiba pasukan Georgia dari pasukan koalisi datang memberikan pertolongan. Naas bagi Miriam, dia tewas tertembak persis di bagian samping perutnya.
seorang prajurit Georgia bernama Kapten Rezo memberikan kalung perlindungan untuk Anders. 1 tahun kemudian di Los Angeles, Anders yang sedang berada di kantornya, dia menyaksikan konferensi pers dari Presiden Georgia Mikhail Saakashvili. Untuk mengajak separatis dan Federasi Rusia untuk duduk dalam meja perundingan. Langkah ini dilakukan setelah gelombang ancaman perang semakin meningkat di negara yang menjadi mantan Republik Soviet ini. Seperti halnya negara Ukraina yang saat ini sedang dilanda serangan dari Rusia, Georgia salah satu negara yang ingin bergabung dengan NATO namun mendapat penolakan dari Rusia. Rekannya yang berada di Georgia bernama Dutchman. Dia mengatakan perang akan pecah di negara itu dan semua orang telah keluar dari negara ini. Singkat cerita, Anders dan Sebastian terbang ke Georgia untuk meliput kondisi terkini. Presiden Georgia dan penasehat persnya yang bernama Chris mendapat laporan penembakan mulai berlangsung dari arah Rusia. Di sisi lain, pesawat tempur Rusia dan tank-tank tempurnya telah bergerak maju ke wilayah zona konflik. Hanya orang-orang Osetian yang menolak semua upaya mereka dalam diplomasi mencegah perang ini pecah. Malam hari, Anders berkumpul dengan Dutchman dan kawan-kawan jurnalis lainnya yang berada di Georgia. Esok hari, Anders ditemani Sebastian melakukan perjalanan menuju perbatasan. Ribuan tentara Rusia sudah berada di perbatasan Georgia dan bersiap untuk melakukan invasi. Anders dan Sebastian yang sedang menunggu kedatangan Dutchman, mereka beristirahat di sebuah desa dan sempat mengabadikan momen pernikahan warga setempat. Seorang wanita cantik bernama Tatia mengundang perhatian Anders. Dan seorang pemandu bernama Georgie akan membantu perjalanan mereka menuju Skin Valley. Namun tiba-tiba... Jet tempur Sukhoi melintas dan menjatuhkan bom di wilayah ini. Banyak yang menjadi korban, termasuk pengantin pria dan tamu undangan yang hadir. Anders dibantu Tatia yang merupakan kakak dari pengantin wanita, membawa keluarga dan korban lainnya ke rumah sakit militer Gori. Di pagi harinya, Anders melakukan liputan suasana di dalam rumah sakit ini. Di samping itu, rekan mereka Michael Stilton meliput hal yang sama. Thomas Anders, reporting in Gori, Georgia. Anders kemudian menghubungi Karin produsernya yang berada di pusat berita New York. Di saat yang sama, Presiden Rusia melakukan konferensi pers. Putin beralasan serangan ini dimaksudkan untuk melindungi warga Rusia yang berada di Osetia Selatan menghadapi ancaman dari pasukan Georgia. Di rumah sakit ini terlihat ratusan warga sipil tak berdosa menjadi korban agresi Rusia. Anders kembali berbincang dengan Tatia yang pernah berkuliah dalam jurusan ilmu politik di Amerika. Tatia sempat tidak setuju ketika Anders mewawancarainya. Tatia mendapatkan informasi kalau ayah dan adiknya diperkirakan berada di sebuah perkampungan di utara. Itu artinya dia harus putar balik ke zona konflik untuk menemukan mereka kembali. Anders dan Sebastian memutuskan akan membantu Tatia berkumpul dengan keluarganya lagi. Dibantu Kapten Rezo, mereka akan mendapat pengawalan untuk menuju sebuah desa di utara. Rezo menjelaskan pasukan separatis dan tentara bayaran akan membantu Rusia untuk membersihkan perkampungan. Anders diingatkan oleh Rezo agar berhati-hati dan segera berlari jika melihat pasukan dengan ban lengan warna putih dan topeng hitam. Tatia sendiri baru mengetahui bahwa Anders begitu peduli kepada dia dan keluarganya meskipun sikapnya begitu dingin. Sesampainya di sebuah perkampungan, Anders memisahkan diri dengan konvoi pasukan Rezo. Di desa ini, Tatia mencari keberadaan ayah dan adiknya. Setelah melewati beberapa desa, akhirnya mereka menemukan petunjuk keberadaan keluarganya itu. Sampai di sebuah penginapan, Tatia merasa lega dapat berjumpa kembali dengan adik dan ayahnya.
Tiba-tiba, jet tempur Rusia kembali bermunculan membombardir desa ini. Malam itu, mereka berlindung di ruang bawah tanah. Di pagi harinya, Anders sempat menikmati sebuah apel dan melihat keadaan sekitar. Tanpa diduga, ratusan pasukan bayaran pro-Rusia masuk ke desa ini. Anders segera membangunkan yang lainnya untuk kabur dari lokasi ini. Pasukan yang dipimpin Daniel itu mengumpulkan warga desa dan mengancam mereka untuk menyerahkan kepala polisi dan wali kota. Dari tempat persembunyian, Sebastian merekam momen penting ini. Dengan kejinya, Daniel menembak seorang wanita agar mereka buka mulut. Kepala polisi dan wali kota itu langsung dieksekusi mati dan mayatnya dibakar. Tampak seorang pemuda dijadikan tentara wajib militer dan dipaksa terlibat dalam perang ini. Semua warga dipaksa keluar, rumahnya diluluhlantahkan. Harta benda mereka dijarah, tak terkecuali gadis dan janda. Sebastian terus merekam kejadian ini sebagai bukti kekejaman pasukan mereka ke masyarakat internasional. Sepupu Tatia ditemukan seorang prajurit muda saat mereka bersembunyi. Dia sudah membiarkan mereka, namun sial, bayinya menangis hingga tentara lain menangkap mereka. Anders yang mencoba melawan mendapat bogem di wajahnya. Ayah Tatia meminta pasukan untuk membebaskan mereka karena dia seorang Osetian. Anders dan lainnya dibawa ke markas pasukan separatis dan dihadapkan kepada si kolonel. Sebastian beralasan mereka hanya meliput pernikahan Sophie. Kolonel rupanya bukan orang bodoh. Setelah searching di embah Google, dia temukan bukti mereka berdua adalah seorang jurnalis khusus perang yang pernah bertugas di Irak. Saat rekaman itu dibuka, ternyata isinya video pernikahan seperti yang mereka bilang. Dijebloskan ke dalam sel, Daniel ditugaskan untuk melakukan interogasi kepada ayah Tatia. Sementara itu, Presiden Georgia terpaksa menarik mundur pasukan di sebagian wilayahnya karena kekuatan militer mereka tidak seimbang dengan Rusia. Harapan mereka saat ini adalah negara-negara Eropa untuk memberi tekanan kepada Rusia agar menghentikan agresinya. Sebastian yang cerdas rupanya telah menyembunyikan memori card kameranya di dalam tanah persis sebelum mereka ditangkap. Setelah ayahnya Tatia, giliran Anders dan Sebastian yang akan mereka interogasi secara terpisah. Tatia sangat kecewa kepada ayahnya karena membocorkan kepada pasukan separatis ini bahwa Sebastian telah merekam kejahatan mereka. Sementara itu, dengan santuinya, Anders diajak main catur oleh kolonel. Menurutnya, apa yang dia lakukan sekarang karena dendamnya kepada pemerintah Georgia yang telah merenggut nyawa anaknya. Daniel sendiri mengakui mereka dibayar oleh Rusia untuk membantu memenangkan perang ini dan mempermudah jalan mereka mendapatkan kembali tanah Georgia. Kolonel memaksa Anders menyerahkan memory card-nya jika mereka ingin selamat. Dan tiba-tiba Kapten Rezo dan anak buahnya muncul untuk membebaskan Anders kembali. Turun ke lantai bawah, mereka membawa Sebastian, Tatia, dan adiknya, kecuali ayahnya yang telah berkhianat. Aku perlu nabati.
Menaiki sebuah mobil, mereka berupaya keluar dari sarang macan. Anders memberanikan diri loncat dari mobil untuk mengambil kembali memory card-nya. Sementara itu, tank tempur dan pasukan musuh melakukan pengejaran. Sebuah roket ditembakkan untuk menghentikan mereka. Anders berhasil mendapatkan memori itu dan kembali naik ke atas mobil. Naas bagi Sophie, dia tewas terkena tembakan peluru yang dilayangkan dari senjata Daniel. Ribuan warga mengungsi menyelamatkan diri dengan membawa harta benda mereka yang tersisa. Presiden Georgia berada dalam kondisi tersudut. Untuk mempertahankan pemerintahannya, semua pasukan ditarik mundur menuju ibu kota Tbilisi. Misi Anders adalah menyiarkan rekaman kejahatan perang agar seluruh dunia melihatnya. Harapan mereka adalah kota Gori yang memiliki stasiun penyiaran. Setelah melalui perjalanan panjang yang mencekam dan melelahkan, akhirnya mereka sampai di kota Gori. Yang mengejutkan, pasukan Georgia diperintah presiden untuk mundur dan bergabung dengan pasukan lainnya untuk mempertahankan ibu kota Tbilisi. Kapten Rezo dan anak buahnya memutuskan untuk tetap menuju kota Gori, mempertahankan tanah air, dan melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Terlihat di sebuah jembatan, helikopter musuh menembak sebuah mobil. Anders dibantu Sebastian dan Tatia menuju stasiun penyiaran, sedangkan Rezo dan timnya melakukan barikade pertahanan. Namun sialnya, stasiun itu telah ditutup dan para pekerjanya telah pergi. Anders kembali menghubungi Karin di New York, namun tidak ada stasiun berita yang dapat membantu mereka. Di pusat kota ini, Rezo bertemu dengan beberapa prajurit lainnya yang ikut bertahan mengawal seorang jurnalis bernama Zo. Serangan udara kembali berlanjut di kota ini. Anders akhirnya bertemu kembali dengan Dutchman. Sementara itu, Kapten Rezo melakukan perlawanan dengan senjata seadanya. Anders meminta Tatia untuk berlindung di sebuah gereja dan dia akan menghubunginya kembali. Seorang bocah yang memiliki seluler diminta nomor ponselnya agar bisa menghubungi Tatia. Sebastian mencoba mengupload rekaman itu melalui mobil khusus milik Stilton. Di saat yang sama, baku tembak terus berlangsung. Dan tiba-tiba sebuah helikopter musuh menyerang mobil mereka. Rezo membalas dengan menembakkan roket ke arah helikopter itu dan rekan-rekan Anders menjadi korban serangan udara ini, termasuk Sebastian yang terluka parah. Meskipun terluka parah, dia masih bisa tersenyum karena memory card-nya berhasil dia selamatkan. Anders kembali ke gereja, tapi ternyata Tatia sudah dibawa pergi oleh Daniel. Dia diancam untuk menyerahkan memorinya jika Tatia ingin selamat. Mereka bertemu tepat di bawah patung sang diktator Rusia bernama Joseph Stalin. Anders menyerahkan memori itu dan meminta Tatia untuk pergi menyelamatkan diri. Saat dibuka, ternyata memori itu kosong. Daniel sangat kecewa dan sebagai hukumannya, Anders akan dieksekusi mati. Namun tiba-tiba, prajurit muda itu menembak Daniel. Tatia lega, Anders selamat, dan mereka pun celepot. Anders kembali mencari Sebastian, namun dia tidak menemukannya.
Ternyata Sebastian berhasil selamat dibawa oleh Kapten Rezo. Warga sipil dan prajurit yang berhasil selamat dikumpulkan. Di saat yang sama, ribuan tentara pro-Rusia mengepung kota ini. Rezo memilih tidak melawan, hingga akhirnya sang kolonel membebaskan mereka. Dia sadar dengan kesalahannya dan mengakhiri pembantaian ini. Di akhir cerita, Presiden Georgia dan ke-6 pimpinan negara Eropa menyatakan kemenangan negaranya dalam mempertahankan perdamaian dan kemerdekaan. Freedom will not retreat. Freedom will not surrender. Meskipun hanya berlangsung selama 5 hari, namun perang ini telah mengakibatkan banyak korban jiwa. To withdraw, the Russian troops and tanks remain in Gori, looting and killings. More than 100,000 people have lost. Dan penderitaan rakyat Georgia terhadap agresi militer yang dilakukan Rusia dan pendukungnya. Namun setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari 5 Days of War ini? Menurut saya, film ini memiliki kualitas rata-rata dengan penampilan yang cukup baik dari sang pemeran utama, yaitu Rupert Friend. Akting pemain lainnya bisa dibilang lumayan karena kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan pengembangan karakter yang cukup luas. Namun terlepas dari semua kekurangan film ini akan tertutupi jika kalian menontonnya dengan secangkir kopi. Suruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.